Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terkait bisnis aksesoris, peluang dan strategi pasar. Yang pertama-tama perkenalkan, nama saya Anggunita Nurfadila dengan NIM tertera prodinya dari Manajemen Bisnis Syariah kelas 4C. Di sini saya akan membuat video ini sebagai tugas mata kuliah akhir komunikasi bisnis. Mari pendahuluannya, yaitu apa itu sih bisnis aksesoris? Seperti yang kita tahu, aksesoris itu adalah barang-barang yang sekiranya sebagai pelengkap fashion ataupun pelengkap dari outfit kita hari ini. Contoh seperti kalung, gelang, cincin, anting, maupun yang lainnya. Nah, dari saya sendiri, saya akan menjelaskan terkait produk saya sendiri, yaitu gelang dan juga kalung. Nah, potensi pasarnya itu apa? Yaitu potensi pasarnya itu pertama itu tren fashionnya yang terus berkembang. Dari zaman ke zaman, tren fashion itu selalu berkembang, seperti mengikuti apa yang sedang tren sekarang ataupun yang sedang ngehits sekarang. Contoh kemarin belum lama itu hits dengan tren fashion gelang gacha. Jadi orang-orang akan membeli gelang dengan metode gacha. Jadi ada sebuah gelang dan kita nggak tahu isinya itu apa, random, dan penjual akan membuka masing-masing dalam live streaming, dan itu meningkatkan nilai dari barang itu tersendiri. Nah, kenapa sih saya memilih gelang dan juga kalung? Pertama itu karena marginnya itu keuntungannya tinggi. Jadi dari modalnya itu bisa mendapatkan keuntungan sekitar 70-300% dari harga beli. Dan juga mesti dikurangi dengan biaya packing dan yang lain-lain, kurang lebih bersihnya ya 70% ada, tapi nggak mungkin sampai 200 ke atas karena itu nanti akan dibagi-bagi untuk biaya yang lainnya. Nah, kenapa saya memilih bisnis ini? Karena ada beberapa analisis pasar di Indonesia. Yang pertama yaitu tren terkini. Aksesoris dengan berbagai model itu sangat ngetren, seperti ada yang dari modelnya manik-manik, ada yang modelnya dari aluminium, ada yang titanium, ada yang dari perak atau emas KW. Kalau emas asli itu susah jualnya itu. Dan juga ada yang dari tali maupun ada yang dari rantai. Rantai sendiri juga ada yang dari emas ataupun dari perak. Nah, untuk tali sendiri juga ada yang mempunyai charm, ada yang cuman polosan, dan yang mempunyai charm itu menambahkan nilai unik sehingga harganya itu akan lebih tinggi juga. Nah, target konsumennya itu siapa? Target konsumen utama saya yaitu adalah perempuan, karena perempuan suka hal-hal yang estetik dan juga lucu, dan juga suka mengkoleksi. Dan saya sendiri sudah berjualan hampir 1 tahun dan hampir 95% pembelinya adalah perempuan. Yap, perempuan dengan usia yaitu di atas 10 tahun sampai udah punya anak juga masih ada yang beli, yaitu ya kurang lebih dinormalisasikan seperti remaja sampai dewasa itu masih mempunyai aksesoris, terutama dengan gelang dan kalung yang modelnya itu beragam. Jadi seumpama anak kecil itu bisa beli juga dengan model yang manik-manik, dengan seperti dengan modelnya seperti Sanrio ataupun dari model yang lucu-lucu Kyowo. Nah, dari remaja sendiri lebih memilih untuk dengan modelnya yang lebih elegan dan simple. Nah, untuk dewasa sendiri kadang lebih banyaknya pada milihnya itu yang modelnya dengan ada warna emas-emasnya biar terlihat lebih cantik dan juga elegan. Nah, yang selanjutnya itu target konsumennya kan udah itu perempuan. Nah, kenapa laki-laki nggak masuk? Nggak tahu sih. Kalau laki-laki lebih suka beli dengan modelnya yang lebih simpel, dan itu pasti harganya lebih rendah dan margin keuntungannya juga tipis. Dan saya sendiri masih memulai bisnis ini, jadi saya memilih untuk mencari nilai dengan margin yang keuntungannya lebih tinggi agar bisnis terus bisa berjalan. Nah, ini ada selanjutnya itu adalah produk dan koleksi. Itu adalah contoh perhiasan dari saya sendiri yaitu gelang dan kalung, dan itu adalah produk saya sendiri. Barangkali ada yang meminat bisa lanjut di komen dan saya akan kasih linknya. Nah, itu sendiri range harganya dari mulai 4.000 sampai 10.000, dimana 4.000 itu biasanya yang lebih simpel, dan juga yang 10.000 itu biasanya dengan yang modelnya lebih tricky dan susah.
Nah itu udah termasuk packaging ya, dan itu ada yang di atas juga 10.000, itu biasanya 15 sampai ya maksimal 15, tapi itu isinya 2, jadi isinya tuh 2 gitu loh, bundling. Jadi kalau beli satu itu 10.000, duanya bundlingnya 15. Nah, strategi pemasarannya sendiri saya melalui digital marketing, yaitu melalui Facebook atau WA maupun IG. Jadi saya akan memposting setiap ada barang baru di beberapa platform dengan promo yang menarik dan juga paket bundling yang lebih murah atau hemat bagi pembeli. Nah, untuk pembayaran sendiri itu bisa cash on delivery ataupun bayar di tempat, ataupun bisa melalui transfer ke ShopeePay, Cbank, Dana, GoPay ataupun yang lainnya, ataupun bisa juga lewat aplikasi marketplace dengan tambahan biaya administrasi. Nah, bagi penjual yang tidak melek dengan biaya administrasi di marketplace, maka keuntungan itu bisa kurang bahkan bisa minus. Nah, mohon untuk para penjual juga memperhatikan biaya administrasi itu akan menambah seiring dengan promo yang kita tambahkan di marketplace tersebut. Contoh ada promo 5 atau 5.5 maksudnya. Terus ada promo dengan gratis ongkir ekstra, itu akan menambahkan nilai admin pada penjual dan itu akan mengurangi saldo penghasilan bagi penjual. Nah, untuk tantangan sendiri yaitu yang pertama ada itu kompetitor. Jadi kompetitor kita tuh memang banyak dan kita harus menawarkan nilai jual yang unik sehingga konsumen lebih memilih untuk beli di kita. Nah, cara untuk mengatasinya sendiri yaitu riset pasarnya secara rutin dan juga inovasi produk. Dan untuk saya sendiri untuk menangani kompetitor itu saya akan menggait pelanggan dengan cara mengakrabkan diri sehingga pelanggan itu akan lebih nyaman untuk bertransaksi di kita. Contohnya seperti di Facebook sendiri, dengan pelanggan kita akan berteman, dimana kita akan selalu rajin mengunjungi berandanya, rajin merich postingannya sehingga dia akan lebih aware ke kita dan lebih memilih untuk beli di kita lagi gitu. Nah, fluktuasi tren juga mengaruh kepada tantangan kita. Namun jangan juga takut karena dari kita sendiri juga mempunyai banyak tadi model, seperti ada model tadi aluminium, perak, emas, tali, manik-manik dan juga yang lain-lainnya. Untuk solusi sendiri kan udah ada riset pasar nih, jadi kita akan selalu meriset. Seumpama sekarang ngetrennya tuh lagi gelang manik-manik, nah kita akan merestock yang lebih banyak tuh manik-manik. Jadi untuk trennya kita akan mengikuti. Nah, untuk saya sendiri lebih banyak menyetoknya itu di rantai dan juga manik-manik karena perempuan yang beli di saya rata-rata lebih suka dua model tren tersebut. Nah, untuk estimasi penghasilan itu kurang lebih kalau dari satu produk itu bisa untung sekitar 3 sampai 5.000. Jadi itu sekitar satu minggu itu kalau tiap hari jualan itu kurang lebih bisa dapat 200 sampai 300 ribu tergantung barang yang masuk ke kitanya berapa. Nah, untuk produk kedepannya itu kita akan mengadakan lebih lengkap lagi apabila udah ada dana yang mencukupi atau memadai, seperti ada kalung dengan yang lebih beragam karena di kita sendiri kalungnya masih modelnya cuman ada dua, emas dan juga perak, mohon maaf. Nah, untuk yang kedepannya mungkin ada yang model manik-manik juga, ada yang model rantai dan yang lainnya. Dan juga ada juga anting ini, anting dari giok maupun dari berlian itu juga lucu karena saya sendiri juga tertarik, tapi untuk sekarang target pasarnya belum ada. Dan selanjutnya juga ada itu gelang dengan model yang lebih tradisional mungkin untuk seperti ibadah. Terus selanjutnya ada juga seperti sepatu maupun tas, dan kemungkinan kedepannya juga ada seperti aksesoris jepitan, pin ataupun bros. Nah, untuk teman-teman jangan lupa ya untuk mulai berbisnis sekarang, walaupun kita juga penghasilannya belum tentu tiap hari, setidaknya kita akan belajar dari bisnis yang kita mulai bahwa berbisnis itu tidak mudah dan kita harus konsisten untuk terus promosi ke depannya. Sekian dari saya, terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.